di data manipulation language yang kedua, artinya tahapan lanjutan dari pertemuan yang kemarin masuk pada DML. Ini adalah lanjutannya. Baik, seperti biasa saya akan menjelaskan dulu tentang teori pembahasan yang dibahas pada pertemuan kali ini, kemudian nanti dilanjutkan dengan praktek yang dilakukan dengan menggunakan XMPP-nya. Nah, di pertemuan ini kita akan diperkenalkan dengan beberapa teori. Yang pertama tentang fungsi agregasi. Ya. Fungsi agregasi kita lihat operatornya itu ada AVG, ada count, ada max, ada min, dan sum. Ini hampir sama fungsi agregasi ini kalau kita lihat pada Excel. Excel juga punya ini. Dan hampir sama juga memang. Seperti AVG, ini adalah average sebenarnya ya, atau untuk mencari nilai rata-rata ya. Kemudian kalau count itu adalah untuk jumlah data, kemudian max ya kan, ini sebagai mencari nilai terbesar, min nilai terkecil, dan sum untuk jumlah nilai. Ini yang nanti akan kita praktekkan di prakteknya nanti. Kemudian yang berikutnya, fungsi distinct, fungsi pengurutan rekod tanpa perulangan isi rekod yang sama. Perintah atau bentuk umumnya adalah select distinct nama field from nama tabel. Kemudian yang berikutnya ada fungsi alias, disingkat dengan AS, ya, alias. Fungsi yang digunakan untuk mengganti secara tampilan nama tabel atau nama field. Ya, contoh bentuk umumnya adalah nama tabel asli, nama tabelnya aslinya apa, kemudian S nama tabel alias. Kemudian ada nama field asli, S nama field alias. Nah, ini untuk fungsi alias yang disingkat menjadi AS saja. Kemudian ada fungsi concat. Concatenate, fungsi yang digunakan untuk menyambung kata. Ya, jadi ada beberapa fungsi yang nanti akan kita lakukan pada praktikum kali ini. Berikut latihan-latihan praktikum data manipulation language lanjutan. Kita lihat. Seperti biasa kita masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Ini sudah biasa Anda lakukan. Kemudian buat sebuah database dengan nama DB-DML lanjutan. Ini kalau tidak salah kita sudah lakukan kemarin sehingga kita tidak buat lagi database-nya, tapi melanjutkan saja. Kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada. Jadi tidak perlu dibuat yang ini ya. Aktifkan database DB-DML lanjutan. Nah, Anda hanya cukup mengaktifkan dengan perintah use saja. Jadi yang ini tidak perlu dibuat untuk buat database-nya karena sudah ada. Kemudian buat tabel bernama pengajar dengan ketentuan sebagai berikut. Ini maksudnya kita membuat sebuah tabel baru. Namanya pengajar. Kalau tidak salah di pertemuan keempat kita punya sebuah tabel di database DB-DML lanjutan itu namanya buku. Sekarang kita punya pengajar. Ya. Kita lihat. Isi dari tabel pengajar ini fieldnya adalah ada NIP, nama, kota asal, SKS, dan gaji. Ya, di mana NIP itu tipenya karakter, size-nya 4, dia sebagai primary key, nama itu varchar 40, kota asal varchar 50, SKS-nya INT, integer ya 2, kemudian gaji itu ada double. Kemudian yang kelima adalah lihat struktur tabel. Jadi setelah nanti Anda buat tabelnya, kita bisa lihat struktur tabelnya apakah sudah betul sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kita isikan data untuk tabel pengajar dengan data sebagai berikut ya. Ini ada 6 data dimulai dari 0101 Ahmad Rio Tangerang, SKS-nya 4, dia 3 juta. 0102 Iwan Kurniawan, kotanya Serang, SKS-nya 2, gajinya 2 juta. Kemudian 0103 Asep Kusnandar Tangerang, SKS-nya 4, gajinya 3 juta. Kemudian 0104 Wati Irawati Bandung 3, 2,5 juta. Kemudian 0105 Neng Sukaisi Bandung, SKS-nya 2, 2 juta. 0106 Maya Putria Jakarta, SKS-nya 2, 2 juta. Kemudian kita tampilkan isi seluruh rekod pada tabel pengajar, kemudian urutkan secara descending berdasarkan field gaji. Kemudian kita tampilkan rata-rata gaji pada tabel pengajar. Kita tampilkan gaji terendah pada tabel pengajar. Kemudian tampilkan jumlah total keseluruhan gaji pada tabel pengajar. Kalau tampilkan, maka perintahnya dengan menggunakan select. Ya. Nah, cuman di sini sudah beda. Untuk tampilkan rata-rata gaji, berarti nanti pakai average, AVG.
Untuk tampilkan gaji terendah, berarti dia pakai min, minimum. Kemudian tampilkan jumlah total, dia menggunakan sum. Ya, kalau ini beda, ini pasti menggunakan where ya, karena ada syarat lebih dari 3 SKS. Kemudian di perintah ke-12, tampilkan isi record hanya field kota asal tanpa perulangan. Berarti dia pakai select listing nanti. Isi record yang sama, kemudian urutkan secara ascending berdasarkan kota asal. Kemudian buat alias dengan nama rata gaji untuk mencari nilai rata-rata gaji pengajar. Kemudian buat alias untuk tabel dengan nama TP. Kemudian tampilkan record hanya field nama, SKS, dan gaji. Buatlah alias untuk field nama dengan nama pengajar. Kemudian tampilkan isi record hanya berdasarkan alias nama pengajar. Buat alias untuk field SKS dengan nama jumlah SKS. Kemudian tampilkan isi recordnya hanya field nama, gaji, dan alias. Kemudian jumlah SKS. Buat alias dengan nama hasil dan merupakan hasil perkalian antara field SKS dengan field gaji. Kemudian tampilkan isi rekodnya. Kemudian yang ke-18, buatlah alias dengan nama bonus dan merupakan hasil perkalian antara field SKS dengan 100.000. Kemudian tampilkan isi rekod hanya field nama, SKS, dan bonus. Buat alias dengan nama gaji terbesar untuk mencari nilai gaji terbesar. Pengajar. Buat alias dengan nama tunjangan dan merupakan hasil perkalian antara field SKS dengan 250.000, kemudian tampilkan isi rekod dan urutkan secara descending berdasarkan tunjangan. Baik, ini adalah materi yang kita akan praktekkan pada hari ini. Sampai di sini dulu tentang penjelasannya. Setelah ini saya akan masuk pada prakteknya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Untuk prakteknya, tolong disiapkan comment prompt-nya. Yang kedua, itu XMPP-nya. Nah, XMPP seperti biasa sudah harus dalam keadaan aktif dengan mengaktifkan Apache dan MySQL. Kalau sudah diaktifkan, maka dia berubah dari tombol start menjadi stop. Untuk Apache maupun pada MySQL. Oke, ini sudah biasa kita lakukan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini. Kemudian yang berikutnya, nah di sini kita akan full bermain menggunakan perintah SQL pada command prompt. Ya, terlebih dahulu seperti biasa kita menjalankan ini sudah seperti biasa cd ya kan, spasi c.2/ ya kan, kemudian kita mengaktifkan XMPP-nya, XMPP, kemudian MySQL, kemudian bin, kemudian MySQL kembali, exe-nya jangan lupa kasih tutup dengan kutip, lalu kita masuk pada menu root min p. Oke, kemudian pada enter password kita enter kembali. Ya, sudah siap karena di sini sudah tulisannya adalah MariaDB. Kemudian kita lihat dulu apakah database yang kita punya kemarin, yaitu tentang materinya tentang database-nya DB-DML lanjutan itu sudah ada. Kita pastikan dulu dengan cara menampilkan, yaitu dengan perintah show database. Ya, DB-DML lanjutan ternyata sudah ada ya. Oke, kalau sudah ada, kita lihat aja masuk pada perintahnya. Setelah itu perintah yang ketiga ya. Aktifkan use. Ya, mengaktifkan database DB-DML lanjutan itu dengan perintah use. Kenapa? Karena kita tidak membuat lagi. Ya, kenapa tidak membuat lagi? Ini buktinya. DB-DML lanjutan sudah ada. Oke. Kita akan mengaktifkan. Untuk mengaktifkan perintahnya dengan perintah use. Itu perintah dasarnya. Kita masuk pada namanya, yaitu DB-DML, kemudian lanjutan. Ya. Oke, kalau sudah bisa, maka keluarnya adalah database change, ya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah tabel bernama pengajar. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, apakah di dalam database DML lanjutan ini sudah ada sebelum database tabel yang ada pada database tersebut. Kita masuk pada show tables. Ya, sudah ada ya. Oh, sorry, ini ternyata tabel yang kebetulan kemarin sudah saya buat sebagai prakteknya pada masuk pada ringkasan materi. Jadi ini kebetulan saya sudah ada pengajar. Jadi saya tidak membuat lagi
ya kan? Tapi di materi yang saya berikan, di ringkasan materi yang saya upload di Google Classroom itu sudah ada. Ya, perintahnya adalah kalau untuk membuat database tabel bernama pengajar itu adalah dengan perintah create table. Ya, nama tabelnya adalah pengajar. Kemudian dimasukkan field-fieldnya yaitu name, kemudian ada nama, ada varchar dan sebagainya. Ya, tolong nanti itu diikuti perintahnya. Ya, seperti ini saya tuliskan kembali tapi tidak saya akan masukkan karena ini sudah ada ya. Nah, seperti ini. Saya hanya mencontohkan satu atau dua field saja, nanti tinggal dilanjutkan. Yang pertama kalau tidak salah kita punya itu adalah fieldnya nip. Ya kan, tipenya adalah char. Ya, size-nya 4. Kemudian yang kedua ada nama kalau tidak salah. Nama juga varchar. Ya. Kemudian di sini ada 40. Oke. Nanti tinggal dilanjutkan lagi ya. Dan seterusnya saya bikin gitu ya. Cuman nanti tidak saya masukkan, nanti tinggal lanjutkan sendiri aja. Karena saya kebetulan sudah punya tabel pengajar, jadi saya tidak akan buat lagi. Nih tabel pengajar ya. Saya yakin Anda mampu karena ini sudah sering untuk kita lakukan. Baik, saya masuk aja yang berikutnya ya. Bagaimana setelah kita membuat tabel tersebut, kita akan menampilkan struktur tabelnya. Menampilkan struktur tabel perintahnya adalah dengan perintah describe atau des. Ya, nama tabelnya adalah pengajar. Ya, seperti ini. Ya, maka dia akan tampil. Ini kebetulan saya sudah buatkan primary key-nya. Ya, cara membuat sebuah primary key pada tabel, ya jangan lupa kalau sudah dibuatkan dahulu tabelnya, ya kan, Anda tinggal menambahkan saja yaitu dengan perintah alter. Alter itu untuk memodifikasi sebuah field, ya baik itu dihapus, dijadikan primary key atau yang lainnya, ya. Jadi kalau ingin membuat primary key, perintahnya adalah alter table, ya kan, namanya adalah pengajar. Ya, kemudian add primary key. Ya, kemudian kita masukkan apa key-nya, yaitu nip. Tinggal itu enter, tapi saya udah ada, jadi nggak perlu ya. Nah, ini sudah jadi saya hapus. Caranya adalah seperti itu. Maka akan terbentuk dia menjadi primary key. Ya, atau cara kedua untuk menampilkan struktur pada sebuah tabel dengan perintah des itu sebenarnya kependekan dari describe. Nah, ini pengajar. Ini sama. Ya. Iya, sama saja ya. Baik, nah kalau sudah ini terbentuk tabelnya, maka kita disuruh untuk mengisikan datanya. Nah, kalau tidak salah kita tadi punya ada 6 data. Ya, nah caranya ini kebetulan saya juga sudah ada datanya. Ya. Kalau tidak percaya Anda bisa lihat, saya buatkan seperti ini. Ya, untuk menampilkan data pada tabel pengajar ya pilih select asterisk from pengajar. Ini saya sudah punya datanya. Nah, itu kan. Nah, gimana caranya untuk memasukkan data tersebut ke dalam tabel? Perintahnya adalah jangan lupa adalah insert into. Gitu. Kemudian setelah insert into jangan lupa tabelnya apa? Tabelnya adalah pengajar. Kemudian jangan lupa ada values-nya. Nah, setelah itu buka kurung, kamu masukkan data yang pertama. Nah, data yang pertama itu kalau nggak salah 0101. Ya kan? Kalau ada petik tunggal di awal, maka petik tunggal di akhir perlu untuk dibuat. Ya kan? Kemudian setelah itu namanya adalah Ahmad Rio. Ya. Kemudian setelah Ahmad Rio ada kotanya, kalau nggak salah namanya Tangerang, ini kota asalnya. Ya. Kemudian dia punya SKS, jangan lupa SKS-nya adalah 4 kalau tidak salah. Kemudian, nah untuk gaji tidak perlu dikasih kutip karena dia adalah double, langsung aja 3 juta. Oke, sampai sini tinggal ditutup kurung.
Ya, ini saja, kemudian Anda tinggal kasih titik koma. Nanti akan jalan. Nah, saya tidak akan buat seperti ini. Ini adalah yang nanti akan Anda ketik, dan seterusnya. Dari 0101 sampai dengan 0106 Maya Putria. Ya, kota asal Jakarta, SKS-nya 2, gajinya 2 juta. Nah, ini tolong Anda lanjutkan lagi. Saya tuliskan saja di sini. Dilanjutkan perintah ini untuk rekod 2 sampai 6. Nah, ini ya. Jadi satu-satu. Insert into pengajar values 0102, insert into pengajar values 0106, sampai dengan insert into pengajar values 0106. Oke, perintahnya itu ya. Saya tidak lanjutkan, silakan nanti Anda buat lagi. Oke, kemudian kalau sudah, nah ini akan tampil seperti tampilan saya. Kan kalau tidak salah, di perintah yang ketujuh, Anda disuruh untuk menampilkan isi seluruh rekod pada tabel pengajar, kemudian diurutkan secara descending. Nah, berdasarkan field gaji, Nah, ini kan select ya kan, select asterisk from pengajar ya kan, kemudian urutkan secara descending berdasarkan field gaji. Berarti apa? Order by field gaji, berarti gaji. Descending, berarti jangan lupa DSC ya, ini ya, pas descending. Kalau descending itu berarti seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Tampilkan rata-rata gaji pada tabel pengajar. Nah, rata-rata gaji. Nah, untuk menampilkan rata-rata gaji, berarti pakai apa? Yaitu tetap pakai select. Nah, setelah itu apa? Pilih AVG. Ya, kemudian apa? Gaji. Nah, karena average itu adalah untuk mencari rata-ratanya dari tabel apa? Pengajar. Nah, ini dia. Nah, tampil dia. Ini jadi seluruh gaji akan dibagi dengan 6, nanti menampilkan rata-ratanya ada sekian. Rata-rata untuk setiap orang, gitu ya. Itu adalah di perintah yang ke-7. Kemudian yang berikutnya, tampilkan rata-rata gaji pada, rata-rata sudah ya. Ke-9 berarti sekarang perintahnya, tampilkan gaji terendah. Kita disuruh untuk menampilkan gaji terendah. Kalau gaji terendah itu pakai perintah minimum artinya. Udah cukup ini aja kita ganti. Select min gaji from pengajar, maka akan tampil. Nah, itu. Berarti gaji terendahnya adalah 2 juta. Kemudian setelah itu tampilkan jumlah total keseluruhan gaji pada tabel pengajar. Sebelum kita masuk ke sini, kita juga bisa masuk. Kalau sudah kita tahu untuk gaji terendah, gimana kalau untuk mengetahui gaji tertinggi misalnya gitu ya. Berarti perintahnya adalah max ya. Nah, 3 juta kan? Baik, sekarang kita masuk pada gimana untuk menampilkan jumlah total keseluruhan gaji. Maka perintahnya cukup mengganti max-nya dengan sum. Ya. Nah, berarti apa? Kalau dijumlah semua gajinya ada sekian. 145.000, berarti 14.500.000. Ya. Kemudian kita masuk pada perintah ke-11, yaitu apa? Tampilkan jumlah gaji dengan pengajar yang memiliki SKS-nya itu lebih dari 3. Tampilkan jumlah gaji. Kita lihat dulu berarti select ya, sum gaji from pengajar ya, berarti where SKS-nya lebih dari 3 ya, nih gajinya adalah 6 juta ya. Kemudian yang berikutnya, tampilkan isi rekod hanya field kota asal tanpa perulangan isi rekod yang sama, kemudian urutkan secara ascending berdasarkan kota asal. Ini kita pakai perintahnya adalah pakai perintah select distinct.
Ya, kemudian kota asal. Kemudian from pengajar, order by kota asal. Ya, nih. Jadi tampil dia Bandung, Jakarta, Serang, Tangerang. Meskipun kalau kita lihat di awal tadi kota Tangerang itu ada 2 kali, ya, berarti tidak muncul lagi di sini. Jadi yang perulangannya hilang. Ya, baik. Yang selanjutnya di 13. Sudah 13 tadi ya. 14 kalau nggak salah sekarang. Buatlah alias untuk tabel dengan nama TP. Kemudian tampilkan record hanya field nama, SKS, dan gaji. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, sama dengan tadi kita pilih perintahnya adalah select. Nah, ini nama aliasnya deh. Dia pakai TP, berarti TP nama. Ya. Kemudian TP SKS. Kemudian TP gaji. From pengajar. Ya, baru kita buat aliasnya adalah TP. Ya, ini kita lihat. Ini kita buatkan ada nama SKS gaji, tapi sebagai alias TP. TP ini sebagai nama tabelnya, nama alias tabelnya, gitu ya. Nah, ini. Ya kan, karena di sini tulisnya buatlah alias untuk tabel dengan nama TP. Jadi nama aliasnya adalah TP. Baik, yang berikutnya, buatlah alias untuk field nama dengan namanya itu ada nama pengajar. Fieldnya, perhatikan nama itu diganti dengan apa? Fieldnya nama untuk nama pengajar. Kemudian recordnya hanya berdasarkan nama pengajar. Nah, berarti perintahnya adalah select. Nah, dia minta ganti nama aliasnya itu adalah nama, untuk nama field aslinya adalah nama pengajar. Dari tabel pengajar. Ya. Ya, nah ini dia. Ya, lihat. Jadi kita punya ya, ini untuk apa namanya? Nama ini jadi nama pengajar, nama aliasnya. Nah, ini keluar dia. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah buat alias untuk field SKS dengan jumlah SKS. Jadi SKS jadi nama jumlah SKS. Kemudian tampilkan isi record hanya field nama, gaji, dan alias jumlah SKS-nya saja. Ya, berarti perintahnya adalah select nama, gaji, SKS, S, jumlah SKS, from tabelnya. Tabelnya adalah pengajar. Oke, ini dia. Ya, tampil dia. Kemudian yang berikutnya, buatlah alias dengan nama hasil dan merupakan hasil perkalian. Nah, sekarang hasil perkalian antara field SKS dengan field gaji. Kemudian tampilkan isi rekodnya. Ya. Sekarang perkalian. Ya, kita lihat. Berarti select perkalian antara field SKS dengan gaji, gitu ya. Kemudian kita lihat S, nama aliasnya adalah hasil dari tabel pengajar. Ya, inilah hasilnya. Jadi hasil dari SKS
dikali dengan gaji. Contohnya lihat, 4 kali 3 itu 12, ya berarti 12 juta. 2 kali 2 4 juta dan seterusnya ya. Kemudian kita masuk lagi, buatlah alias dengan nama bonus dan merupakan hasil perkalian antara field SKS dengan bonusnya 100.000. Kemudian tampilkan isi rekod hanya field nama SKS dan bonus saja. Jadi perintahnya adalah select nama SKS, kemudian kita lihat SKS dikali dengan 100.000. Jangan sampai salah, 100.000-nya sensi soalnya buat modal lebaran, gitu kan. S bonus from pengajar. Ya. Nah, ini perintahnya. Ya, jadi kalau 4 kali 100 400.000, 2 kali 100 200.000 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, buatlah alias dengan nama gaji terbesar untuk mencari nilai gaji terbesar. Nah, gaji terbesar. Berarti kita pakai perintah select, kita pakainya max gaji, kemudian gaji S gaji terbesar from pengajar. Nah, gajinya adalah 3 juta. Lihat, max gaji kita masukkan pada gaji terbesar. Atau bisa juga perintah kita menghilangkan max gaji ini, yaitu perintahnya adalah cukup select max gaji, langsung gitu S, S gaji terbesar saja. Nah, itu dia. Ya. Terus yang terakhir, buatlah alias dengan nama tunjangan dan merupakan hasil perkalian antara field SKS dengan 250.000, kemudian tampilkan isi rekod dan urutkan secara descending berdasarkan tunjangan. Berarti kita buat select SKS dikali 250.000 S tunjangan from pengajar order by tunjangan Dex. Ya, ini keluar. Ya, oke, sampai di sini untuk materi penjelasan secara prakteknya. Saya cuma mengingatkan, tolong sering diulangi karena video ini sangat bermanfaat bagi Anda. Apa manfaatnya? Untuk melaksanakan tugas yang diberikan setelah Anda mempelajari materi ini dan diupload di Google Classroom kita pada pertemuan 05. Oke, sekian dari saya untuk materinya. Selamat sore dan malam semuanya.